Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang di Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Hari ini kita akan merayakan Hari Rabu Abu, awal dari masa Prapaskah, dan perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Bapak Pastor Agustinus Kalepe. Mari kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 599. 599. Kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada siang hari ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memulai masa Prapaskah di tahun 2025 ini, retret agung, di mana kesempatan disediakan bagi kita umat Allah yang percaya kepada Kristus untuk semakin memperbaharui diri lewat pertobatan. Selama 40 hari 40 malam
kita akan menyiapkan diri kita dengan ingin bertobat. Lewat puasa dan pantang yang ditawarkan oleh gereja, kita akan semakin meningkatkan hidup doa kita, kemauan dan keinginan kita untuk senantiasa semakin membuka hati kita kepada sesama, bahkan lingkungan di mana kita berada. Dan dengan demikian, kalau itu kita upayakan, maka kita arahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, di mana dalam perserahan ini menuju kepada pintu utama, yaitu kehidupan kekal. Sebagai jalan keselamatan dan kehidupan, kita diantar lewat permenungan dari Surat Gembala Prapaskah tahun 2025 Keuskupan Agung Makassar, Pesiara Harapan dan Pertobatan Ekologis. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Dahi kita akan ditandai dengan abu pada hari ini sebagai tanda pertobatan. Dan dengan demikian, selama masa Prapaskah kita sungguh menjalani masa tobat kita dengan hati yang ikhlas. Kita mensyukuri semuanya itu, juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan pada kesempatan ini, mereka yang sakit tentunya, para jompo yang tidak sempat hadir bersama dengan kita bawa dalam doa-doa kita. Terlebih saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sanak saudara kita, karena kita semua akan mengarah ke sana. Terlebih yang kita bawa dalam doa kita pada hari ini, Bapak Henrikus yang meninggal 100 hari yang lalu. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci hari ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata,
Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan berilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta bagimu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, puji Tuhan, kita tetap merasa baik dan merasakan kebaikan Tuhan sampai pada saat ini. Terlebih di dalam seluruh proses perjalanan hidup iman kita, bahwa kita mensyukuri rahmat di mana kita boleh diantar oleh Tuhan masuki masa retret agung. Bagi kita orang Katolik, memulai masa Prapaskah dengan pantang dan puasa selama 40 hari 40 malam. Dari mana kebiasaan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah cukup lama dalam gereja kita, bahkan dari para rasul, bahkan bersumber dari Tuhan Yesus sendiri, di mana 40 hari 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun sebagai persiapan untuk pelayanan publiknya, untuk menghadirkan sungguh kemuliaan Bapaknya lewat pewartaannya, lewat karya dan lewat seluruh hidupnya yang nanti akan berpuncak pada kayu salib. Pada masa Prapaskah kita diajak untuk bertobat, berkurban, dan mentransformasi diri. Injil pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, memberikan 3 praktik penting selama masa Prapaskah, dan kembali menjadi penekanan, yaitu doa, puasa pantang, dan sedekah. Yesus memperingatkan kita bahwa melakukan praktek ini tidak boleh dilakukan untuk pamer dan mencari pujian, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, melainkan dengan niat yang tulus serta kasih kepada Allah dan penyesalan atas segala dosa yang merintangi kita untuk bersatu dengan Tuhan, sesama, dan mungkin merusak lingkungan. Bapak Ibu Saudara terkasih, praktik pertama adalah doa. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Hal ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita, sebab dengan doa kita dapat mengarahkan tujuan hidup kita menuju kepada kehidupan kekal, hidup surgawi. Namun terkadang Bapak Ibu Saudara terkasih, doa dapat digerakkan oleh cinta diri dan berpusat pada diri sendiri saja. Seringkali kita berdoa hanya saat membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, penting untuk memurnikan motivasi dan niat kita dalam berdoa sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan sebenarnya hidup doa
adalah kedatangan kita kepada Tuhan untuk sungguh bersatu dengan Dia, di mana kita di sana menelanjangi diri kita seutuhnya dengan hati yang tulus. Praktek yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih adalah puasa dan pantang. Puasa merupakan bentuk pengorbanan. Dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita, mengendalikan nafsu yang tidak teratur dengan praktek penyangkalan diri. Pada saat yang sama, puasa membantu kita merasakan rasa sakit dan penderitaan orang-orang lain, utamanya orang miskin, sehingga membuat kita lebih berbelas kasih dan peka terhadap kebutuhan mereka. Namun puasa tidak hanya berpantang dari makanan, tetapi juga dari segala kegiatan dan keinginan dosa, serta semua bentuk hiburan yang tidak sehat dan bersifat buruk yang berbahaya, sekali lagi menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada sesama dan alam semesta ini. Namun doa dan puasa tidaklah cukup Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahkan Tuhan berkata melalui Yesaya bahwa puasa yang Dia inginkan adalah menolong orang miskin, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, memberikan kebebasan kepada para tawanan, dan semua tindakan belas kasih lainnya. Dengan kata lain, hidup solider bersama dengan mereka yang sungguh tidak berdaya dibutuhkan untuk menyatakan dan mengungkapkan kasih Tuhan. Oleh karena itu puasa dan doa menjadi lebih berkenan di mata Tuhan ketika kita membantu saudara-saudari kita yang sangat membutuhkannya. Ini adalah praktik yang ketiga. Mau dan ingin dengan sukarela berderma, membuka tangan kepada mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan yang terlantar. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam misa kita menerima abu pada hari ini. Abu yang dibubuhkan di dahi kita mengingatkan kita akan dosa dan kelemahan kita sebagai manusia yang rapuh. Kita mulai diingatkan Tuhan bahwa dari debulah engkau berasal dan kepada debu pula engkau akan kembali. Tuhan mengarahkan kita agar meninggalkan dosa-dosa dan keinginan kita yang kuat untuk mengikuti Yesus dengan lebih dekat dan lebih setia. Maka berpalinglah dari dosa dan percayalah kepada Injil. Ini dua rumusan nanti yang akan dipakai. Salah satunya lalu diingatkan pada saat kita diberikan abu pada dahi. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ingatlah hai manusia, engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Semuanya ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih akan menjadi tanda bahwa pada hari ini kita akan memulai masa retret agung kita dengan adanya tanda dan simbol yang boleh kita rasakan. Maka kita berharap bahwa kita tetap mempunyai harapan sebagai pesiara yang menuju kepada pintu utama, dan dalam persiaran kita yang penuh harapan ini dibutuhkan pertobatan dalam relasi dan hubungan kita satu sama lain, juga relasi dan hubungan kita dengan alam semesta, sehingga melalui itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh kita akan semakin menemukan kekuatan.
seorang suster Karmelit Santa Maria dari Yesus yang tersalib. Di tahun 1846 sampai 1876 berkata, segala sesuatu di bumi ini akan berlalu. Siapakah kita ini? Kita adalah debu. Ketiadaan dan Tuhan begitu agung, begitu indah, begitu layak dicintai, namun Dia seringkali tidak kita cintai. Semoga kita tidak pernah lupa bahwa kita adalah debu. Kita bukan apa-apa dan Tuhan adalah segalanya. Kesadaran bahwa kita tidak cukup mengasihi Allah harusnya membuat kita merasa sedih. Dan untuk itulah kita perlu berdoa dengan lebih tekun, lebih berusaha, lebih ikhlas dan tulus. Melakukan silih atas dosa dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan, serta menjadi lebih murah hati dan gembira di dalam memberi dan berbagi dengan mereka yang tidak beruntung. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, puasa, pantang dan masa prapaskah sungguh punya makna bagi kita, bagi seluruh keluarga, saudara-saudari kita, setiap manusia kita jumpai, bahkan bagi alam semesta di mana kita hidup. Sehingga alam semesta ini sungguh menjadi rumah kita bersama menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri dengan rendah hati. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan kepada kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Engkau inginkan, melainkan pertobatan mereka. Maka dengarkanlah doa kami dengan murah hati, dan berkatilah abu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang akan kami oleskan pada dahi kepala kami. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu, tekun mengamalkan puasa prapaskah, agar kami memperoleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru,
dan serupa dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Puji syukur 481. Di alas kakimu Tuhan.
tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Puji syukur 485. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkota,
Mari kita berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus, namun masih di perjalanan dan masih lemah. Ya Bapa, semoga umat Allah terus-menerus memperbaharui diri, baik para pemimpin maupun para warga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga di sepanjang masa Prapaskah di tahun 2025 ini, kami sebagai satu kelompok umat-Mu di Keuskupan Agung Makassar semakin boleh dalam kebersamaan, perserahan menuju harapan, semakin Kau pertobatkan untuk semakin menghargai alam lingkungan, seluruh ciptaan-Mu terlebih sesama kami, sehingga lewat itu Tuhan, tema APP yang disodorkan, besaran harapan dan pertobatan ekologis, sungguh semakin boleh kami hayati dan menjadi ungkapan hidup kami menuju kepada kehidupan kekal, terlebih di tahun jubileum 2025 ini, untuk semakin hidup sempurna di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami tetap juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang setia mendampinginya. Semoga berkat-Mu semakin Kau nampakkan, curahkan kepada mereka semua, sehingga mereka yang sakit memperoleh kembali pemulihan. Senantiasa merasakan kehadiran melihat orang-orang yang Kau utus menjadi perpanjangan tangan penyembuhan untuk memperoleh kembali kesehatannya. Marilah berdoa kepada Tuhan,
kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Dalam kerapuhan kami akan kembali menjadi debu. Dan itulah peristiwa kematian yang akan terjadi. Kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang sudah mendahului, utamanya Bapak Enrikus yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Engkau berkenan menganugerahkan hidup abadi kepadanya di dalam kemuliaan-Mu. Kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan permulaan masa Prapaskah ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama alam lingkungan kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjadi penyelamat bagi kami untuk hidup abadi kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 383. 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Siapkan ini, hasil usaha sudah kami akan menjadi rohani. Berpujilah Allah selamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, awal masa prapaskah ini seluruh umat mempersembahkan korban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surga serta serapim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut muji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Bapa. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para sulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini pada siang hari ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah, kita tetap berdiri. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 482. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Kami damai, oh Yesus. Ya anak domba Allah, kau tanggung dosa kami, kau rela menderita demi umat tercinta. Darahmu ditumpahkan di kayu salib hina, kasihani kami Yesus. Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam
akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan kita duduk. Saya akan membacakan sekali lagi peraturan pantang dan puasa. Sementara itu pemeliharaan gereja dijalankan. Peraturan puasa dan pantang selama masa Prapaskah sebagai masa retret agung yang berlangsung selama 40 hari dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan hari Sabtu Suci tanggal 19 April 2025. Masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Selama masa Prapaskah ini kita dipanggil dengan kerelaan dan kesadaran penuh menghayati dan melaksanakan pekerjaan penuh amal dan mati raga sesuai dengan konteks kita masing-masing selain yang sudah diwajibkan. Memaknai aksi puasa pembangunan APP yang selama masa Prapaskah ini kita diharapkan mengumpulkan dana dari usaha penghematan selama masa puasa dan pantang. Dana tersebut didedikasikan untuk perkembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat luas serta sarana-sarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud bela rasa kepada saudara-saudari kita yang lebih miskin, kecil dan difabel. Adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. Masa Prapaskah 5 Maret sampai dengan 19 April 2025 adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada hari Rabu Abu, setiap Jumat dalam masa Prapaskah termasuk Jumat Agung merupakan saat berpuasa dan berpantang. Berpuasa berarti mengurangi makanan, sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Jadi satu kali saja kita makan kenyang sekali. Kalau kita biasa makan 3 kali dan semuanya itu pagi, siang, malam itu kenyang sekali, maka dalam masa Prapaskah kalau bisa hanya satu kali saja. Nah inilah yang kita pilih, kira-kira yang mana, apakah makan pagi kita hanya makan sedikit atau dan malam lalu siangnya kita kenyang sekali. Jadi tidak berarti bahwa tidak makan, kita tetap makan, tetapi mengurangi makanan. Berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Seperti berpantang dari daging secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari jajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok dan lain sebagainya, yang sungguh-sungguh hanya menjadi kegemaran kita. Jangan berpantang kalau itu akan menjadi penyakit. Misalnya ya yang sudah biasa minum kopi dan jam-jam 11 itu sudah sakit kepala, kalau tidak minum kopi jangan berpantang dari itu. Tetap diminum kopi tanpa gula. Maksudnya supaya dipromosikan, rupanya itu jauh lebih sehat kopi tanpa gula. Kalau pakai gula, lalu ada tambahan biaya ya sekaligus juga itu menaikkan asam lambung. Apalagi kalau minum kopi pakai gula sesudah makan itu menaikkan asam lambung lebih banyak. Tapi pasti kedokteran lebih tahu soal itu. Hanya dari pengalaman-pengalaman banyak orang. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Tidak dibatasi maksimalnya tetapi minimalnya.
Kenapa? Karena kalau sudah umur 50 tahun dengan sendirinya kita sudah menyadari bahwa asa sudah banyak kolesterol, tidak terlalu banyak lagi makan daging dan ini dan itu. Kita sendiri yang sudah mengukur hal itu. Mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapat makanan dari dapur umum, bebas dari wajib pantang, namun tidak bebas dari kewajiban berpuasa. Jadi kita yang mendapat makanan umum itu kita bebas dari pantang, tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Tetap kita berpuasa 1 kali makan kenyang saja. Umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni kudus dan sedapat mungkin mengaku dosa sebelumnya yang dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 15 Maret 2025 sampai hari raya Tritunggal Maha Kudus 15 Juni 2025. Jadi hal ini berlaku bagi mereka yang berada dalam situasi dosa berat yang sungguh-sungguh, dan kita tahu hal itu, sehingga kewajiban untuk menerima komuni itu mulai dibuka pada kesempatan ini dengan menerima sakramen tobat, dan itu sampai pada 15 Juni 2025. Sesudah itu tentunya dengan pertimbangan pastoral yang ada dengan pengakuan pribadi dan sakramen itu akan diupayakan bagaimana caranya untuk bisa tetap menerima komuni kudus. Saya kira ini beberapa hal yang sudah disampaikan, dan sebagai buah dari aksi puasa pembangunan atau APP, di belakang sudah ada amplop APP, hanya di tempat bagian lurus saya di sini. Jadi kalau kita keluar itu sebelah kiri yang bagian di sini, kita bisa mengambilnya 1 amplop, lalu kita dibawa ke rumah, lalu mungkin hari Minggu dibawa lagi. Kemudian kita ambil lagi yang baru, kita ambil lagi, kita kasih masuk di kota APP, dan begitu seterusnya selama 5 minggu ke depan. Itulah nanti menjadi aksi puasa pembangunan kita yang akan kita kirim ke keuskupan. Nah, dengan demikian kita tidak mengumpulkan seperti pada saat masa Advent, lalu kita mengumpulkan untuk dibagikan kepada umat, tetapi yang kita kumpulkan ini untuk umat atau kebutuhan secara universal, baik di keuskupan kita, tentu di paroki kalau itu memungkinkan, dan itu biasanya dalam bentuk-bentuk yang lebih bersifat umum yang akan dibantu. Tapi biasanya keuskupan mengirim ke KWI sebagian, lalu yang di keuskupan itu dikelola dan disalurkan ke yang sungguh membutuhkan hal ini. Saya kira ini kembali saja saya ingatkan, sudah berapa kali 3 minggu ini diumumkan hal itu, tapi baru komplit saya umumkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Satu ungkapan perasaan saya tidak bayangkan bahwa kita cukup banyak yang boleh hadir, dan ini juga akan menandakan mudah-mudahan di setiap hari Jumat di Jalan Salib kita membuka Jalan Salib jam 12, dan dengan usulan juga tetap diadakan perayaan Ekaristi. Lalu sehubungan dengan hari Jumat itu besok lusa itu, karena itu hari Jumat pertama, maka Jalan Salib misa sesudah itu dilanjutkan dengan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus di bulan Maret. Tapi siangnya hanya Jalan Salib, kemudian ditutup dengan misa. Jadi ke depan selama masa Prapaskah setiap hari Jumat Jalan Salib dan misa itu dibuka 2 kali, jam 12 siang dan jam 6 sore. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Di misa siang ini balkon penuh di atas. Tadi pagi juga cukup lumayan, tapi ini jauh lebih banyak. Menandakan bahwa kesadaran iman kita akan semakin lebih kita ungkapkan dan nyatakan di masa akan datang. Secara khusus pada seluruh petugas liturgi yang mengatur seluruh perayaan pada kesempatan ini, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kelompok sound system dan dekorasi yang tentu jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan semuanya ini. Kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan kita dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian Pernekaristi kita mengawali masa retret agung kita di hari Rabu Abu ini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai